dengan NIM 20060500006 dari kelas A semester 2 Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Tenggara. Jadi dalam video kali ini saya akan kembali mengeksplorasi lingkungan sekitar saya untuk menemukan bunga-bunga majemuk yang bersifat bunga majemuk tak terbatas, bunga majemuk terbatas, dan bunga majemuk campuran. Mari ikuti eksplorasi saya. Interest tinggi, set NCK. Bunga majemuk memiliki bagian-bagian bunga yang bermetamorfosis. Jadi bagian-bagian bunga yang bermetamorfosis itu ada yang bersifat seperti batang dan ada yang bersifat seperti daun. Yang pertama, yang bersifat seperti batang atau cabang-cabang. Itu terdiri dari ibu tangkai bunga atau racis. Ibu tangkai bunga contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari ibu tangkai bunga. Kemudian ada tangkai bunga atau pendiculus. Jadi tangkai bunga contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari tangkai bunga. Tangkai bunga. Kemudian ada dasar bunga atau reseptakulum. Dasar bunga ini contohnya seperti ini. Ini adalah dasar bunga. Di sini. Kemudian yang kedua adalah bagian-bagian yang bersifat seperti daun. Jadi bagian-bagian yang bersifat seperti daun itu yang pertama ada daun-daun pelindung atau braktea. Daun-daun pelindung itu contohnya seperti ini. Ini mereka berfungsi untuk melindungi bunga. Jadi kemudian ada daun tangkai atau brakteola. Daun tangkai contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari daun tangkai. Ini adalah contoh dari daun tangkai. Nah, kemudian ada daun-daun pembalut atau involucralis. Daun-daun pembalut itu contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari daun-daun pembalut. Daun-daun yang masih kecil. Kemudian ada kelopak tambahan atau epicalyx. Ini adalah contoh dari kelopak tambahan atau epicalyx. Kemudian ada daun-daun kelopak atau sepal. Daun-daun kelopak atau sepal ini contohnya seperti ini. Ini adalah daun-daun kelopak atau sepal. Kemudian ada daun-daun mahkota atau corona. Ini adalah contoh dari daun-daun mahkota atau corona. Kemudian ada daun tajuk atau petal. Ini adalah daun tajuk atau petal yang membentuk mahkota, ini atau yang biasa disebut corona. Kemudian ada daun-daun tenda bunga atau tepal. Kemudian ada benang sari atau stamina. Benang sari atau stamina. Kemudian ada daun-daun buah atau karpel. Jadi berdasarkan sifat-sifat percabangannya, bunga majemuk dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu bunga majemuk tak berbatas, bunga majemuk berbatas, dan bunga majemuk campuran. Jadi setiap bunga majemuk tersebut memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bunga majemuk tak berbatas. Salah satu contohnya adalah bunga kembang merak ini. Bunga majemuk tak berbatas memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, percabangannya monopodial. Percabangannya monopodial atau tidak terbatas. Jadi di ujung bagian ini terdapat sel embrionik yang terus-menerus tumbuh, sehingga pertumbuhannya dari bagian bawah ke atas atau dari bagian dalam atau dari bagian luar ke bagian dalam. Kemudian sifat yang lain yaitu ujung sumbu utama atau lateral
tumbuh terus sampai stadium bawah. Jadi bunganya itu memiliki sel-sel embrionik sehingga di ujung ini selalu mengalami pertumbuhan. Kemudian bunga majemuk berbatas, salah satu contohnya adalah bunga melati. Bunga melati ini memiliki bunga melati ini mewakili bunga majemuk berbatas, yaitu bunga majemuk yang memiliki ciri-ciri seperti pertumbuhannya dari bagian atas ke bagian bawah atau dari bagian dalam ke bagian luar. Kemudian bersifat simpodial atau pertumbuhannya terbatas. Kemudian tiap kuncup terminal menghasilkan satu bunga dan percabangannya keluar dari kuncup aksiler. Kemudian yang ketiga ada bunga majemuk campuran. Bunga majemuk campuran ini contohnya bunga soka. Bunga soka ini menampilkan sifat seperti sifat-sifat seperti pada bunga majemuk berbatas dan sifat-sifat pada bunga majemuk tak berbatas. Baik, ini adalah hasil dari eksplorasi saya. Yang pertama ada bunga matahari atau Helianthus anus. Jadi bunga matahari ini bagian-bagiannya terdiri dari ibu tangkai bunga, kemudian tangkai daun, daun-daun pelindung, dan kelopak tambahan. Kemudian di sini ada bunganya. Bunga matahari Helianthus anus ini termasuk dalam golongan bunga majemuk tak terbatas. Yang kedua ada bunga kembang merak. Bunga kembang merak ini juga termasuk dalam kelompok bunga majemuk tak berbatas dengan nama latinnya Caesalpina pucherrima Schwarz. Jadi bunga kembang merak ini terdiri dari ibu tangkai, kemudian ada daun-daun pelindung, kemudian ada bunga dan ada bagian putih benang sari. Bunga ini termasuk di dalam kelompok bunga majemuk tak berbatas. Selanjutnya ada bunga sikejut. Bunga sikejut ini termasuk dalam golongan bunga majemuk tak berbatas dengan nama latin Mimosa pudica L. Jadi bunga sikejut ini memiliki bagian-bagian umum pada bunga majemuk, yaitu seperti ibu tangkai, daun-daun pelindung, dan bunga. Selanjutnya ada bunga oleander dengan nama latin Nerium oleander. Ini adalah salah satu contoh dari bunga majemuk berbatas. Bunga majemuk berbatas ini dia juga memiliki bagian-bagian diantaranya ibu tangkai bunga, kemudian daun-daun pelindung, tangkai bunga, kemudian ada bagian bunganya. Selanjutnya ada bunga melati. Bunga melati ini termasuk dalam golongan bunga majemuk
tak berbatas. Bunga melati ini memiliki nama latin Jasminum sambac. Tipe dari bunga ini adalah anak payung menggarpu. Jadi bunga melati ini juga memiliki bagian-bagian seperti ibu tangkai bunga, tangkai bunga, daun-daun pelindung, dan bagian bunga. Selanjutnya ada bunga tasbih. Bunga tasbih ini salah satu contoh dari bunga majemuk berbatas, yaitu bunga tasbih ini memiliki nama latin Canna indica. Bunga tasbih ini juga memiliki bagian-bagian umum pada bunga majemuk, yaitu seperti ibu tangkai bunga, ada daun pelindung, dan ada bunga. Ada kelopak tambahan, ada bunga. Kemudian selanjutnya bunga majemuk campuran. Bunga majemuk campuran ini memiliki sifat-sifat dari bunga majemuk tak berbatas dan bunga majemuk berbatas. Contohnya bunga soka atau Ixora grandiflora. Jadi bunga soka ini dia memiliki sifat seperti bunga majemuk tak berbatas dan bunga majemuk berbatas. Jadi bunga soka ini menampilkan sifat dari bunga majemuk berbatas, yaitu bermalai rata, dan menampilkan sifat dari bunga majemuk berbatas, yaitu bersifat seperti anak payung menggarpu.